Kan suka ada yang nanya, Ustadz, hukum musik itu apa gitu kan? Maka ini kalau ada orang yang nanya ini, maka pasti yang dia tanyakan apa? Memainkan atau mendengarkan alat musik. Nggak mungkin ada orang yang nanya hukum istilah musik apa? Nggak mungkin kan? Paham nggak maksudnya? Hukum istilah musik ada hukumnya nggak? Ya enggak. Yang ada hukumnya itu memainkan alat musik atau mendengarkan alat musik. Cuma memang kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa, musik itu bisa bermakna lagu atau syair yang dinyanyikan, bisa bermakna alat musik. Begitu. Atau kalau misalnya kita tarik ke asal usulnya, bisa ke seni suara secara umum. Seni suara secara umum. Oke lah. Menurut sudut pandang bahasa begitu oke. Tapi sekarang saya mau nanya, kira-kira atau termasuk syair di sini, boleh satu lagi nih. Ada sebagian orang yang memasukkan syair ke dalam seni musik. Pertanyaan saya, kalau ada orang nanya hukum musik, kira-kira ke yang mana? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Apakah maksudnya seni suara secara umum? Saya yakin jawabannya enggak. Apakah maksudnya syair? Saya yakin jawabannya enggak. Paling banter nomor 1 sama nomor 2. Paling seringnya nomor 2. Ya tinggal jelaskan saja, walaupun enggak masalah kalau kita mau menjelaskan semuanya. Tapi penjelasannya jangan digeneralisir. Ini semua hukumnya sama. Enggak sama dalam madhab. Dalam madhab enggak sama. Seni suara secara umum, syair dan lagu ini hukum asalnya halal. Perhatikan, lagu, seni suara, syair hukum asalnya apa? Halal. Kecuali apa? Kecuali apabila di dalam liriknya terdapat hal-hal yang diharamkan. Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang diharamkan. Betul. Para ulama menyatakan halal. Tapi kalau alat musik nggak begitu. Alat musik ini terbagi menjadi 2. Pendapat para ulama ya, khususnya dalam mazhab Syafi'i membagi 2. Yang pertama alat musik pukul yang nggak punya melodi. Alat musik pukul ada melodinya nggak? Ada tingkatan nadanya nggak? Nggak ada. Alat musik selain alat musik pukul yang punya melodi. Contohnya apa? Biasanya dianalogikannya dengan seruling atau gitar. Alat musik pukul dalam mazhab Syafi'i halal. Alat musik pukul dalam mazhab Syafi'i halal. Makanya kalau hadroh nggak masalah. Karena alat musik pukul. Tapi alat musik yang punya melodi seperti seruling atau gitar, maka hukum asalnya haram dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Bahkan kebanyakan ulama menilai haram, bukan cuma Syafi'iyah saja. Sebagian ulama mengatakan alat musik pukul pun haram. Sebagian ulama mengatakan alat musik pukul itu halalnya hanya pada walimah saja. Beda pendapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i kebanyakan ulama menilai halal alat musik pukul. Kenapa? Karena nggak punya melodi. Alat musik yang punya melodi seperti seruling, gitar, piano, pianika, trompet, dan lain sebagainya, maka hukum asalnya haram dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kecuali menurut siapa? Imam Ghazali. Maka menurut Imam Ghazali alat musik itu halal selama tidak diiringi yang haram. Tapi kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan haram untuk yang ada melodi. Begitu. Jadi penjelasannya harus detail begini, jangan dipukul rata. Musik adalah ini, semuanya halal, enggak begitu konsepnya. Keliru kalau ada orang yang langsung menghukumi seperti itu. Ini juga termasuk bantahan. Bantahan bagi siapa? Bantahan bagi sebagian orang yang saya pikir dia jahil. Yang mengatakan apa biasanya? Wah, yang suka ngeharam-haramin musik ini Wahabi. Bukan. Alamah Ba'alawi. Ini Syafi'iyah, Yamani, Sufi. Bukan Wahabi. Yang nulis kitab Sulamut Taufiq, Alamah Ba'alawi, Abdullah Ba'alawi, itu adalah Syafi'iyah, Sufi. Yang mengharamkan apa tadi? Di sini mengharamkan mizmar dan tambur, gitar. Bukan seorang Wahabi. Maka keliru kalau misalnya ada orang yang mengatakan yang mengharamkan alat musik itu Wahabi. Bukan. Bahkan 4 madhab. 4 madhab klasik ulama zaman dulu menyatakan yang namanya memainkan alat musik atau mendengarkan alat musik yang punya melodi itu haram hukum asalnya. Baik.
Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan para ulama. Benar, ada ulama yang mengatakan bahwa mainkan alat musik itu halal. Seperti tadi Imam Ghazali. Dalam madhab yang lain ada Ibnu Hazm. Kalau zaman sekarang misalnya ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Atau kebanyakan ulama kontemporer zaman sekarang. Betul, mereka menyatakan halal. Tapi jangan sampai kemudian kita anggap juga halal itu ijma. Bukan. Kalau hitung-hitungan kebanyakan mengharamkan daripada menghalalkan sebetulnya. Yang memfatwakan orang atau ulama yang memfatwakan haramnya musik bukan Wahabi, bukan Salafi saja. Akan tetapi para ulama madhab klasik, 4 madhab, maupun ulama Syafi'iyah kontemporer seperti Allamah Ba'alawi, dan juga ulama-ulama Syafi'iyah yang lain yang mereka dengan tegas menyatakan keharaman memainkan dan mendengarkan alat musik. Namun demikian, kita juga mesti toleran kalau ada orang yang berpendapat alat musik itu halal selama tidak bercampur dengan yang haram. Mengikuti pendapatnya Imam Ghazali, mengikuti pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dipersilahkan. Tapi jangan suka menuduh orang, memfitnah orang, dialog enggak sehat, cuma bisanya nuduh sana nuduh sini, atau misalnya melakukan manipulasi data seakan-akan enggak ada ulama yang mengharamkan alat musik. Musik itu gak ada hukumnya, betul, istilah musik gak ada hukumnya. Tapi kalau maksudnya alat musik ada hukumnya memainkan atau mendengarkannya atau memperjualbelikannya. Makanya dalam madhab Syafi'i, fatwa Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um, kalau misalnya ada orang yang rusak alat musik itu nggak wajib mengganti. Kenapa? Karena nggak ada harganya. Nggak wajib diganti. Jadi kalau misalnya antum lihat gitar banting sampai hancur, itu dalam madhab Syafi'i nggak wajib ganti. Kenapa? Karena nggak ada harganya. Jual belinya pun batil, nggak sah. Dalam fatwa Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Fatwa Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Tapi sekali lagi, antum mau ngambil pendapat yang manapun silahkan. Karena ini adalah masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang penting ketika ada yang bertanya, jujur dalam menyampaikan ilmu. Itu yang penting. Jujur dalam menyampaikan. Terlepas pendapat manapun yang kita pilih, tapi wajib jujur dalam menyampaikan ilmu. Jangan memanipulasi data, jangan menyembunyikan kebenaran. Apalagi mudah sekali dalam menuduh orang, itu tidak tepat. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Dan juga melalaikan diri dengan alat-alat yang membuat lalai, yang diharamkan. Seperti apa? Yang tadi, kalau tadi mendengarnya, kalau ini memainkannya seperti apa? Tumbur, seperti gitar, rebab. Sama ya, seperti gitar juga, tumbur sama rebab. Mizmar, suling, autar, juga gitar sama, atau biola. Sama. Begitu. Maka ini semuanya diharamkan. Memainkannya haram, mendengarnya haram. Setidaknya ini pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Supaya nggak ada lagi orang-orang yang suka nyeletuk itu pendapat Wahabi. Bukan pendapat Wahabi, pendapat Syafi'i. Penyusun kitab Sulamut Tafiq bukan Wahabi. Beliau adalah Yamani Sufi.